Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, innana fil khair. Oke, ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Baik, ya karena ayat saya nakal doa kepada Oke, ibu izin mengabsen dulu ya. Afni Amira, Alia Chandra, Alia Nur Fadila, Dini Putri. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. semangat, semangat. Oke, sebelumnya kemarin kita habis belajar tentang apa? Teks pidato. Kemudian ada tentang unsur Pidato. Kemudian apa lagi? Metodenya. Kemudian ada jenis-jenis Pidato. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menuliskan teks pidato. Menulis teks pidato dan maju ke depan untuk membacakan teks pidatonya masing-masing. Bisa? Bisa, insya Allah. Insya Allah bisa. Oke. Bertanya dulu, siapa yang masih ingat apa saja struktur teks pidato? Coba Kaila Ali Otamir, silahkan dijawab. Judul, pembukaan, dan Oke, judul, pembuka, deskripsi dan penutup. Jadi nanti sebelum kalian membuat teks pidato harus ada judul, kemudian ada pembukaan, habis itu ada isinya dan ada penutup. Kemudian coba Keisha, apa saja jenis-jenisnya pidato? Pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, pidato pertanggungjawaban. Oke, baik sekali. Kemudian coba Alia Chandra, apa saja metode yang ada di dalam pidato? Metode naskah, metode menghafal, metode impromptu atau spontan, metode ekstempora. Oke, baik. Coba Kaila. Tadi udah ya? Nadia, apa itu metode impromptu? Metode impromptu pidato yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Alia Nur Fadila, apa itu pidato manuskrip? Pidato manuskrip, pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. Oke, baik sekali. Berarti masih ingat semua ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan sebuah video tentang berita yang hangat pada pekan ini. Kemudian kalian membuat teks pidato dari video yang Ibu berikan. Nanti akan membentuk sebuah kelompok dan dalam setiap kelompok berikan satu teks pidato singkat saja. Bisa? Bisa. Oke, tolong disimak baik-baik. Kejadian longsor dahsyat yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera terus menjadi sorotan. Bencana Jangan lupa di dalam pidato ada apa saja tadi strukturnya? Judulnya dulu. Kemudian ada itu ada Isi. dan penutup. Jangan lupa ada penutupnya. Ibu bagikan kertas kosong. Pidato singkat saja, mungkin cukup 3 paragraf saja. Yang baca siapa?
Karena sudah berkelompok, jadi Ibu minta semuanya ini ya, bertukar pikir ya. Jangan cuma satu orang yang kerja, kemudian orang itu juga yang maju ke depan untuk membacanya. Karena sudah nanti ya contohnya. Contoh tentang pidato bencana banjir. Ini kan sudah ada. Ini namanya bagian pembukaan. Kemudian, nah ini sudah masuk isi. Terus, nah ini sudah sebagai penutup. Iya tahu. Tuh. Pakai pembukaannya aja. Sumatera Barat dan Sumatera Timur dan Banjir bandang. Banjir bandang. Apa ini judulnya? Diskusi. Dicoba kalian banjir besarnya banjir besarnya banjir kita ceritanya kayak bencana alam di Sumatera Barat. Bencana alam kita lanjutkan berarti maunya apa sih lah? Berarti maunya apa sih? Panggil basang sini. Soalnya duduk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan wabarakatuh. untuk kelompok 3 sudah bagus. Silakan kelompok 1 maju. Teman-teman yang saya banggakan, banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera yang telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar, telah memakan korban jiwa sekitar 3,3 juta jiwa. Banyak rumah warga yang hanyut akibat banjir bandang. Tidak hanya rumah warga, tetapi fasilitas transportasi dan akses internet tidak dapat digunakan. Sebagai generasi muda, kita harus mencari cara untuk melestarikan alam dengan menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi sampah plastik. Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Sebagai penutup, marilah kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana alam di Sumatera. Semoga bencana ini tidak dapat terulang kembali. Sekian pidato dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bagus. Kelompok 1, selanjutnya kelompok 2. Hadirnya kami di sini akan
tentang banjir bandang yang melanda 3 provinsi. Di Sumatera telah terjadi bencana alam yang merenggut nyawa hingga 800 jiwa dari 500 lebih nyawa yang masih hilang. Bukan hanya manusia yang merasakan, bahkan hewan-hewan yang tak bersalah pun juga ikut terlibat. Bencana ini terjadi karena penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Karena kurangnya kesadaran untuk menjaga keseimbangan alam hanya untuk kita yang panen. Karena itu manusia sendiri yang harus membayar mahal atas perbuatan yang tak memikirkan kondisi depannya. Karena itu kita harus menjaga alam dan keseimbangannya agar tak terjadi hal yang serupa seperti banjir bandang di Sumatera ini. Kami berharap agar bencana ini sebagai pelajaran agar meningkatkan kesadaran kita sebagai manusia. Semoga saudara kita yang terdampak banjir bandang di Sumatera diberikan kekuatan, keselamatan, dan kesehatan. Semoga daerah ini dapat segera pulih. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus semua ya, Ibu lihat presentasi kalian pada hari ini sudah memuaskan. Cuma mungkin karena mendadak jadi persiapannya kurang matang, tapi nggak apa-apa karena semua sudah hasil kerjasama antar kelompok, jadi sudah sangat bagus sekali. Karena semuanya sudah tersampaikan, mungkin semuanya sudah paham ya mengenai pidato. Sudah. Jadi kira-kira dari pidato yang sudah kalian tulis, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil sebagai generasi penerus? Tidak boleh melakukan penerbangan pohon secara liar, kemudian membuang sampah, ya, terus menjaga alam, Pentingnya kesadaran diri. pentingnya kesadaran diri seperti tadi yang kelompok satu bilang apa? Menjaga alam. Benar sekali, jika kita menjaga alam maka alam pun akan menjaga kita. Baik, di kesempatan pada hari ini coba refleksinya. Apakah kalian semua sudah dapat mengenal pengertian dan struktur dari pidato? Sudah. Kemudian apakah kalian semua sudah dapat memahami fakta dan data? Sudah. Kemudian apa kalian semua sudah memahami kalimat persuasif? Sudah. Sudah semuanya, Ibu harap kalian bisa mempraktekkan di pidato-pidato berikutnya yang akan datang. Baik, ketua kelas silakan menutup doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istaudanaka bima 'allamtana fihi wa ma qara'na fihi wa ma hafizna fihi wa ma fahimna fihi fardu ilaina ila ajalina wa la tuhsina abadan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ketua kelas. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kelas 8 pada hari ini, kesempatan pada hari ini. Sama-sama. Tepuk tangan buat kita semua.